Semangat pagi sahabat ICCA. Saya Jessica Diah dalam program Talk with ICCA. Pada episode Talk with ICCA kali ini, saya akan berbincang mengenai teknologi kontak center. Dan kali ini saya sudah terhubung langsung dengan Bapak Meisen dari Avaya dan Verin. Selamat pagi Bapak Meisen. Pagi Bu Jessica. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Selama masa pandemi. Betul. Sekarang sedang di rumah atau di kantor Pak? Ini di rumah, masih work from home. Oke, masih work from home ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat ICCA, Bapak Meisen ini merupakan country manager dari Avaya. Nah, sebelum kita mengarah ke obrolan kita yang utama, pada kesempatan kali ini, Bapak Meisen merupakan perwakilan dari Avaya dan Verin akan menjelaskan terkait teknologi kontak center dari Avaya dan Verin. Nah, Avaya dan Verin ini merupakan perusahaan yang sudah terkenal di bidang kontak center ya Pak ya. Ya, betul. Untuk itu, boleh nggak nih Pak sedikit sharing dengan sahabat ICCA, menjelaskan dahulu terkait perusahaan Avaya dan Verin, kemudian bagaimana sih hubungan dari Avaya dan Verin itu sendiri? Ya, baik. Jadi terima kasih atas kesempatannya ya yang diberikan kepada saya untuk bercerita sedikit mengenai perusahaan saya Avaya dan juga hubungan kami dengan Verin. Jadi di forum ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kami juga sangat berbahagia bisa ikut berpartisipasi dalam acara The Best Contact Center Indonesia ya, yang sudah dilakukan mungkin sejak tahun 2007-2008 dan kami selalu berusaha untuk bisa ikut berpartisipasi. Nah, Avaya adalah perusahaan yang memang fokus hanya di Unified Communication dan Contact Center. Nah, selama ini boleh bilang kami itu didefinisikan oleh yang kami sebut sebagai pengalaman dalam arti interaksi yang memang kami hadapi, seperti seolah-olah kalau sebuah perusahaan itu punya interaksi dengan segala customer-nya di segala macam model channel ataupun touch point gitu ya. Nah, kami itu sangat berperan di sisi itu, di mana kami menghubungkan antara manusia dengan manusia dengan sistem, manusia dengan proses gitu ya. Di mana kita berharap bahwa dengan adanya solusi yang diberikan oleh Avaya, kami bisa memberikan pengalaman yang lebih produktif, lebih intelijen, dan lebih memorable, dalam arti bahwa memorable ini itu adalah bahwa customer itu akan ingat bahwa pengalaman yang mereka rasakan ketika berinteraksi dengan perusahaan kita itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa saya akan kembali lagi di masa depan gitu. Nah, itu yang kami tekankan, dan itu juga yang membuat kami punya solusi itu intinya itu boleh menitik beratkan ke arah sana gitu. Nah, sedangkan dari sisi contact center, boleh dibilang dari sisi platformnya, dari sisi channel interaksinya, itu sebenarnya ada banyak solusi yang membantu selain dari sisi core contact centernya. Nah, salah satu teknologi partner kami itu adalah Verin, dan Verin itu sangat fokus di dunia workforce engagement atau workforce optimization. Di dalamnya itu ada scheduling, ada QM ya, quality monitoring gitu, kemudian ada WFM ya, workforce management, bagaimana kita mengelola semua dan memonitor mulai dari jumlah agent kita, performance-nya, kemudian bagaimana kita bisa coach mereka kalau memang mereka perlu ditingkatkan ke keahliannya gitu misalnya ya. Dan juga si Verin ini punya beberapa inovasi tambahan di luar dari WFO, misalnya seperti adanya voice biometric, di mana kita menggunakan suara itu sebagai identifikasi sekaligus otorisasi dan autentikasi. Kemudian juga kita di sini bisa melihat bahwa Verin itu juga punya speech analytic, di mana sudah banyak bahasa yang bisa dipahami oleh mesin analitik dari Verin ini, sehingga sangat membantu apabila diperlukan untuk kita mengerti pembicaraan, mentranskrip dari suara menjadi teks misalnya. Dan juga Verin ini juga punya satu solusi yang sangat penting buat contact center, yaitu knowledge management, di mana knowledge management itu adalah
tidak hanya sekedar kalau mungkin bertahun-tahun yang lalu lebih ke arah kita punya semacam product library, agent itu search, membaca apa yang perlu dibicarakan, tetapi sekarang ini knowledge management juga sudah sangat intelijen ya, di mana kita bisa mengambil dari berbagai source, tidak hanya dari sisi produk aja, bahkan bisa ke aplikasi yang lain, ke aplikasi financial kalau diperlukan gitu misalnya, dan punya intelijen untuk mendetek menggunakan tadi speech analytic gitu misalnya, dipadukan dengan knowledge management, bisa memberikan suggestion, rekomendasi, kira-kira kita mengerti bahwa oh customer itu sebenarnya bicara di telepon menanyakan tentang hal ini, atau di chat menanyakan tentang hal ini. Nah ini yang kemungkinan kami deteksi dan ini adalah jawabannya misalnya, yang kira-kira akan cocok dengan pertanyaan dari si pelanggan atau customer. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, nah sahabat ICCA, berikut merupakan penjelasan terkait Avaya dan Verin. Jadi sebenarnya Verin itu lebih ke workforce management dan knowledge management ya Bapak ya? Ya betul. Iya. Nah Pak Mason, saat ini kan sekarang eranya sudah 4.0 ya Pak ya. Bagaimana sih perkembangan teknologi dari Avaya sendiri, kemudian dari Verin sendiri sampai saat ini Pak? Gitu. Oke, jadi kalau dari sisi perkembangan teknologi ya, jadi boleh dibilang Avaya itu seperti tadi saya bilang menitik beratkan kepada experience, dan berdasarkan dari itu semua itu kami meningkatkan atau mendevelop sistemnya kami. Nah, sekarang ini dengan adanya era cloud ya, dengan adanya era microservices dan API platform, API world gitu ya, boleh dibilang tuh kami juga berevolusi dan kami juga berinovasi, di mana sekarang ini solusi dari Avaya itu sendiri itu menitik beratkan kepada ekosistem multi application kami gitu ya, di mana dari sisi ini sebenarnya di masa depan Avaya itu percaya bahwa kita akan punya dua key factor yang paling utama nih, yaitu adalah digital workplace masa depan dan kemudian customer center, customer experience center masa depan. Nah, satu ini adalah berbicara kita mengenai CX, customer experience, satu lagi kita bicara mengenai EX, employee experience. Kenapa employee experience itu penting? Karena kalau kita punya agent dan kita punya, karena gini, sekarang ini dua hal ini tadi ya kita sebut itu sebagai multi experience, di mana tidak lagi bahwa yang namanya CX itu hanya berlaku di contact center. Sebenarnya CX ini sekarang berlaku di semua lini, di semua touch point. Bagaimana kita misalnya punya physical store, bagaimana kita meng-greet customer kalau udah tentu, kalau mereka punya masalah, bagaimana membuat solusi dengan masalah yang mereka punya, itu juga bagian daripada seorang pelanggan itu merasakan pengalaman ke kita, berinteraksi dengan kita di semua lini. Nah, itu sebabnya multi experience ini penting. Kenapa? Karena tidak lagi hanya di dunia digital, di dunia voice, di dunia physical, berarti semuanya itu jadi satu kesatuan. Makanya kami sebut sebagai multi experience sekarang ini. Dan di sebelah sana EX itu employee engagement, employee experience itu sangat penting. Kenapa? Karena semua karyawan kita istilahnya di perusahaan kita itu sekarang juga kalau kita enable mereka punya tools yang tepat gitu ya, mereka punya proses yang cepat gitu ya, mereka punya sistem yang intelijen yang bisa membantu mereka untuk mendefinisikan masalah dan kemudian mencari jawabannya. Mereka kan punya lebih banyak waktu yang produktif tuh untuk menghadapi masalah customer, melayani customer, memberikan yang terbaik dan wow factor kepada customer, daripada yang sebelumnya di mana agentnya sendiri mesti punya waktu training yang banyak, mesti punya tools yang banyak untuk mereka mencari solusi gitu. Nah sekarang ini kita rubah bahwa sebenarnya agentnya ini nih kita luangkan waktunya lebih banyak tuh untuk melakukan tugas mereka yang paling utama, yaitu melayani customer, memberikan pengalaman yang wow kepada customer, dan tidak hanya di sisi agent saja gitu, misalnya di fungsi-fungsi yang lainnya pun kita bisa mencoba memberikan sebuah tools, sebuah proses, sebuah teknologi itu yang membantu mereka lah, sehingga enable mereka untuk lebih cepat tanggap, lebih intelligence istilahnya kalau di mata customer, untuk solve masalah ataupun melayani apapun kebutuhannya customer. Multi experience ini menggunakan multi cloud. Ini kita sebutnya one cloud sekarang, Avaya one cloud. Di dalam one cloud itu ada macam-macam, dan kami juga tidak hanya berbicara mengenai on-prem solution, tetapi juga berbicara mengenai cloud solution, dan semuanya menggunakan platform yang sama, dan kami juga punya hybrid. Jadi kami ini mungkin sekarang ini adalah salah satu inovator terpenting di multi cloud
aplikasi yang punya semua platform yang sama dan aplikasi yang sama, mulai dari on-prem, private cloud, hybrid cloud, maupun public cloud. Jadi itu yang kita kembangkan terus ke depan. Memang untuk saat ini experience dari agent, dari pihak-pihak, dari employee itu memang sangat berpengaruh ya Bapak ya terhadap kinerja mereka ya Pak ya. Gitu. Nah, Pak Mason, saat ini Avaya dan Verin ini memiliki berapa produk atau beberapa teknologi Pak? Oke, kalau kita bicara jumlah produk atau jumlah teknologi, mungkin saat ini kalau saya anggap nih agak sedikit kurang penting lagi gitu ya. Bukan tidak relevan, tapi kurang penting. Kenapa? Karena boleh dibilang namanya solusi itu pada saat kita, karena Avaya sendiri dan Verin sendiri itu selalu berinovasi. Boleh bilang produk kami itu akan terus bertambah. Mungkin produk yang akan kami hilangkan karena memang kita merasa bahwa ini bukan lagi saatnya cocok untuk kondisi dan masalah yang dihadapi oleh customer saat ini. Jadi mungkin kalau jumlah teknologi ataupun produk itu sangat bervariasi dan sangat banyak, dan ini adalah dunia di mana boleh saya bilang bahwa kita itu mengkonsentrasikan diri ke core solution yang kami punya. Jadi daripada kita jadi generalis, kita punya spesialis, kita hanya punya solusi-solusi tertentu. Jadi misalnya kalau Avaya hanya konsentrasi dan di sisi. Jadi platform contact center-nya dengan semua interaksi ya, otomatis berarti kita bicara omni-channel. Kita punya produknya, kita bicara mengenai eKYC gitu ya, kita punya produknya, kita bicara mengenai IVR, self-service yang istilahnya intelijen saat ini bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi dengan hampir semua sistem gitu ya. Kita punya umum lah ya, bicara agent itu inbound, outbound gitu ya, ada proaktifnya juga. Dan ini adalah solusi utamanya Avaya, dan kami hanya konsentrasi di sana. Makanya kami punya banyak teknologi partner, salah satunya adalah Verin, dan Verin itu punya solusi yang sangat-sangat menjadi satu kesatuan dengan solusi kami, yaitu mereka ada di sisi WFI-nya, WFO gitu ya, di mana itu bicara mengenai agent dan monitoringnya, pengawasannya, enablement-nya gitu ya. Kemudian juga ada speech analytic, di mana itu akan membantu dari dua sisi. Jadi dari sisi agent kita bisa mendengar apa yang bicarakan gitu misalnya, kalau kita voice, dari chat kita baca tulisannya, tetapi dari sistem juga akan ada bantuan nih untuk kemudian saling compare, dan kalau ada kata-kata yang kita misalnya kelewatan, sistem itu akan memberikan suggestion bahwa customer itu bicara mengenai ini loh, sehingga mungkin saja ada pop-up yang akan bilang bahwa mungkin ini sesuatu yang dicari, mungkin ini yang bisa dibicarakan dengan si customer. Kemudian dari sisi voice biometric, bayangkan kalau misalnya kita membantu agent nih, kalau kita bicara voice ya, kalau ini saya bicara khususnya voice biometric, kita membantu agent untuk mengurangi sedikit waktu untuk menghandle. Kenapa? Karena pada saat kita pertama kali berbicara di telepon, suara kita itu sudah dijadikan sebagai alat untuk autentikasi. Jadi my voice is my password misalnya ya. Jadi dan begitu kita mengurangi waktunya agent untuk melayani, di mana agent itu tidak perlu lagi mengulangi. Kalau misalnya Bu Jessica masih ingat, mungkin beberapa tahun lalu atau bahkan sampai sekarang masih ada gitu ya, contact center itu yang kalau kita bilang boleh nggak sebut nama ibu kandung, tanggalan, dan diputar-putar, dan lama-lama dari sisi fraud pun misalnya adalah orang mulai mempelajari data-data seperti ini gitu, sehingga sering ditanyakan orang jadi prepare dulu gitu misalnya. Nah itu bisa saja terjadi fraud gitu. Nah dan sistem ini akan diperbaiki. Nah dengan menggunakan misalnya voice biometric saja itu udah istilahnya membantu memberikan waktu luang sedikit, berapa second sampai 1 menit mungkin untuk si agent gitu ya, sehingga agent tuh bisa lebih fokus nih daripada kita harus melakukan banyak hal-hal yang memang time consuming, sangat rigid gitu. Itu kita bisa solve dengan teknologi. Dan juga dari sisi knowledge management tadi. Jadi itu produknya Verin juga dari sisi knowledge managementnya tadi gitu. Jadi tidak hanya sekedar jadi produk library, tetapi juga ini adalah sesuatu tuh yang bisa kita hubungkan dan integrasikan ke berbagai sistem, termasuk ke CRM, ke ERP kalau perlu gitu misalnya. Di mana kalau customer berinteraksi dengan kita dan melakukan kata-kata tertentu, knowledge management tools ini bisa berintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di back end nih, yang biasanya tidak diakses oleh si agent, dan kemudian mengeluarkan hasil-hasil suggestion tadi itu ke si agentnya. Oke, baik. Memang saya harap mungkin ini bisa menjawab ya. Iya, produknya memang terus berkembang ya Pak ya.
Nah, Ya. kalau misalnya rencana dari Avaya dan Verin sendiri ke depan terkait solusi kontak center yang menarik untuk penggiat kontak center, apa Pak kira-kira Pak? Kalau inovasi ke depan ataupun apa yang kami harapkan bisa dicapai di depan sebenarnya banyak sekali. Jadi salah satunya mungkin itu adalah AI. Jadi AI ini adalah boleh bilang sekarang ini sebenarnya ada di semua lini kehidupan kita, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu, hanya kita bisa rasakan gitu ya. Nah, ke depan seperti tadi saya bilang bahwa multi experience ya, jadi customer service, customer experience, kemudian employee experience, AI ini berperan penting. Jadi AI ini istilahnya itu di sisinya customer itu mereka cukup intelijen untuk mencari tahu nih apa sih sebenarnya yang dimau oleh si customer, sehingga membantu dalam hal entah itu interaksi, entah itu kayak tadi knowledge management bisa ditarik, kemudian memahami apa maksud dari si customer. Bahkan dengan adanya AI gitu misalnya, baru seminggu 2 minggu yang lalu kami juga ada launching satu seminar mengenai AI, di mana dengan cara berbicara, dengan cara kita mengetik di email, mengetik di chat, itu AI sudah mengerti kita ini maunya apa. Jadi tidak lagi hanya sekedar bicara bahwa ini keyword, kalau ada yang bicara A, kita mesti lakukan apa enggak. Tapi benar-benar mengerti gitu, bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita sebutkan itu, intentnya itu dimengerti oleh si AI. Nah, ini juga salah satu fokus yang saya rasa penting sekali ke depan ya. Karena apa? Karena ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi customer experience, tetapi juga dari sisi employee experience. Bayangkan kalau kita punya AI di dalam WFE gitu ya, misalnya, bahkan untuk melakukan scheduling, kita punya agent misalnya 300, kemudian kita punya 24 jam, punya 3 shift ya, 7 hari 24 jam punya contact center. Kalau agent kita mau cuti bisa apa tidak, berapa sih banyaknya calls per hari, per malam, per shift gitu ya, di bulan tertentu, gimana kita mengatur supaya kapan agent kita boleh cuti gitu ya, mengambil haknya, kapan kita harus hati-hati supaya jangan sampai ada chat masuk, ada telepon masuk, kita tidak bisa jawab gitu misalnya. Kita juga masih memprediksi event-event di mana, wah kalau misalnya dekat-dekat pemilu nih mungkin ada hal apa nih, kalau dekat-dekat lebaran nih mungkin, kalau untuk yang e-commerce, online, travel, transport gitu ya, wah itu ada masa-masa di mana mungkin bisa 3 kali lipat nih mereka punya punya permintaan, atau mungkin malah lebih. Nah, bayangkan kalau AI ada di sana untuk membantu kita melakukan ini, itu supervisor, content manager gitu ya, itu akan sangat-sangat terbantukan. Dan untuk si agentnya sendiri, bayangkan kalau misalnya sebagai agent di dalam internal perusahaan, kita juga di-treat sebagai customer, kita juga mengalami experience yang menyenangkan, di mana kalau kita misalnya bilang kita mau cuti atau kita mau lihat jadwalnya kita tinggal chat dengan Verin WFI-nya kita, dan kita bisa langsung dapat tanpa harus kita misalnya melakukan apply, tanya dulu ke tim leader, ke supervisor, minta ke super manager atau ke tim QA. Kita bisa punya semua informasi itu di depan layarnya kita, sehingga itu memudahkan kita dan sebagai agent, sebagai karyawan, dengan adanya sistem seperti ini itu membantu, sehingga ya itu tadi, fokus di sisi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita, melayani customer, memberikan ide-ide terbaik, ada inovasi juga yang bisa kita lakukan misalnya. Nah, itu kurang lebih itu. Dan juga satu tambahan lagi, bahwa dari sisi UC sekarang ini, kalau tadi saya sempat cerita mengenai digital workplace di masa depan. Jadi ada beberapa quotes yang saya lihat, bahwa sebenarnya kalau kita bicara digital transformation gitu ya, kita tidak bisa benar-benar jadi bertransformasi secara digital kalau kita tidak punya digital workspace. Kita sekarang butuh satu desktop, satu aplikasi itu yang buat kita kerja tuh yang benar-benar mencerminkan kondisi saat ini gitu, di mana mungkin akan berinteraksi dengan sosial media. Ada saatnya pekerjaan kita membantu gitu, misalnya kita berinteraksi dengan customer, kita berinteraksi dengan sistem core application yang ada di back-end-nya kita gitu ya. Nah, digital workspace ini penting, artinya buat kemudian kita jadikan sebagai tempat untuk kolaborasi. Nah, perusahaan-perusahaan itu sangat penting sekali kalau kita bicara kolaborasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan itu kalau kita punya tools kolaborasi itu yang baik. Dan
akan sangat misalnya memudahkan kalau ada yang telepon ke contact center dan agentnya itu memang tidak dianjurkan untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan back office yang mereka tidak tahu, tetapi kita bisa pindahkan komunikasi itu ke back office gitu misalnya, sehingga yang menjawab benar-benar petugas yang sangat ahli, yang memang expert sekali mengenai hal-hal itu, karena itu kerjaan mereka setiap hari. Dengan begitu akan meningkatkan juga pengalaman dari si customer sewaktu berinteraksi dengan kita. Ya, mungkin begitu. Iya. Nah, Pak Mason, kan sekarang kan The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kan sedang berlangsung ya Pak ya. Nah, boleh nggak nih Pak sharing ke sahabat ICCA terkait tanggapan Afaya dan Ferin, tanggapan Bapak terhadap The Best Contact Center 2020 ini? Wah, kalau saya boleh bilang gitu ya, saya masih terkagum-kagum nih dengan adanya The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Karena terus terang waktu di awal saya melihat di awal-awal bulan 3, bulan 4 ya, saya sempat melihat kondisi Indonesia, melihat kondisi dunia ya, pandemi, dan saya juga memikirkan bahwa wah, ini adalah sesuatu yang challenge-nya, tantangannya besar sekali kalau kita mau mengadakan sebuah acara kompetisi seperti ini ya, di mana biasanya kita sangat intens duduk di satu ruangan, berdiskusi, sharing pengalaman, sharing teknologi, presentasikan solusinya yang kita berikan kepada ini. Dan terus terang saya merasa kagum banget nih dengan timnya ICCA ya, dengan effortnya Pak Andi gitu misalnya, dan Bu Anita dan teman-teman lainnya, dan juga saya juga sangat-sangat salut sekali kepada para pesertanya gitu. Saya masih bisa melihat dari beberapa video yang upload di YouTube channelnya ICCA ataupun yang diberikan informasinya secara berkala oleh Pak Andi, itu saya bisa melihat bahwa walaupun itu virtual, antusiasmenya itu tidak berkurang gitu. Dan saya masih bisa melihat bahwa dari beberapa report-report juga yang saya dapat karena Afaya juga punya salah satu juri ya, bahwa wah, semangatnya peserta itu menceritakan bagaimana mereka mau berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mengimprove contact center-nya mereka, mengimprove sistemnya mereka. Itu wah, saya merasa ini sesuatu yang kalau saya boleh dibilang mungkin saya lihat hanya mungkin contact center Indonesia lah yang benar-benar bisa sampai sebegitunya gitu loh. Ya, karena saya juga melihat bagaimana ada beberapa peserta yang juga bilang bahwa sebenarnya ini jauh lebih menyenangkan karena saya tidak perlu bangun subuh untuk ngejar kendaraan jarak dari rumah gitu misalnya. Saya pas pulang tidak harus sampai malam-malam atau menumpang Bu Anita atau siapa gitu ya. Dan itu sesuatu yang buat saya wah, ini hebat sekali, nggak terbayangkan oleh saya bahwa Indonesia terutama tim ICCA gitu ya. Saya salut banget kita bisa melakukan sebuah kompetisi yang seperti ini, dan saya merasa bahwa ini hal yang sangat saya bisa banggakan bahwa saya berusaha untuk bicara dengan Afaya untuk bagaimana caranya supaya Afaya itu bisa mensponsori event gitu. Jadi sekali lagi semangat berlomba kepada semua peserta, dan saya benar-benar salut kepada semua kegigihan dari para peserta, kemauan dari para juri dan juga tim panitia ICCA yang sudah menyelenggarakan acara ini. Bravo. Oke, nah berarti walaupun dilakukan secara virtual, memang antusiasme dari peserta itu terlihat jelas ya Pak ya, semangatnya gitu ya Pak ya, dan juri-jurinya juga bersemangat sekali Pak. Betul. Dan sebenarnya keberhasilan The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 ini tidak dipungkiri juga karena dorongan dari Afaya dan Ferin, dari sponsor Afaya dan Ferin. Nah, boleh nggak Pak share ke sahabat ICCA, kenapa sih Afaya dan Ferin ini ingin tertarik gitu mensponsori The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 ini? Ya, oke. Jadi Afaya bukan sekali ini mensponsori acara ICCA ini ya. Kami selalu berusaha untuk bisa ikut serta setiap tahunnya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa Afaya ini adalah perusahaan fokus di contact center, di unified communication dan di customer experience gitu ya, di employee experience. Dan buat kami
ini adalah kurang lebih mungkin mati hidupnya perusahaan lah. Kami hanya fokus di bisnis dan kami sangat-sangat membutuhkan gitu misalnya ya berbagai ide, berbagai saran, berbagai pengalaman dari para peserta ICCA untuk kami bisa jadikan sebagai bahan pembelajaran. Tapi di luar dari itu adalah bahwa karena kami hanya ada di industri contact center ini, otomatis kami harus membuat industri contact center ini hidup. Kami harus ikut men-share apa yang kami pelajari dari seluruh dunia gitu, dan juga kami akan mendapatkan apa yang kami bisa pelajari dari Indonesia gitu untuk kami bagikan ke Avaya secara internasional gitu. Jadi buat kami sangat penting sekali buat kami untuk membantu, karena kalau boleh dibilang adanya digital transformation, adanya perubahan digital di seluruh dunia itu ya, yang benar-benar sangat terefek gitu, misalnya yang sangat merasa ada impact itu adalah mungkin pertama adalah front end application dan contact center. Nah itu adalah sesuatu yang kalau kita bicarakan mungkin 10 tahun yang lalu tidak akan ada yang merasa bahwa yang namanya CX itu bisa dialami gitu ya dengan mobile apps. Tapi kita bisa sekarang ini merasakan misalnya perbedaan dari aplikasi e-commerce gitu, misalnya yang A, yang B, yang C, yang D. Wah, yang ini lebih oke, yang itu harganya lebih murah. Itu sudah sebuah customer experience gitu, sehingga kita bisa sampai bahkan merekomendasikan kepada teman-teman kita atau keluarga kita gitu. Nah itu juga bagian dari, kalau saya bilang itu sebenarnya bagian daripada CX ya, customer experience, bagian daripada contact center industri, di mana pengalaman interaksi itu adalah sesuatu yang memang jadi core-nya, kompetensinya kami gitu, sehingga mau tidak mau, dan saya rasa ini sangat cocok sekali untuk kami dukung setiap acaranya ICCA. Ya, mungkin kurang lebih Iya, kita berterima kasih banyak nih Pak nih kepada Avaya karena sudah mensponsori kita sebagai platinum sponsor dan juga Verin sebagai gold sponsor ya Pak ya. Nah, sahabat ICCA, berikut merupakan diskusi kita, obrolan kita seputar teknologi contact center dengan Avaya dan Verin. Teknologi yang sangat canggih yang dimiliki oleh Avaya dan Verin, sahabat ICCA, yang bisa mensupport contact center Indonesia seperti itu. Mungkin sekian untuk Talk with ICCA kita hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Talk with ICCA di episode berikutnya. Terima kasih Pak Meisen, kami ucapkan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk ICCA dalam diskusi hari ini, Pak Meisen. Sama-sama Bu Jessica, saya juga sangat berterima kasih sekali, ini sudah setiap tahun diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Ya. Nah, sahabat ICCA, itu dia berbagai informasi teknologi Avaya dan Verin yang telah disampaikan oleh Bapak Meisen, di mana teknologi dari Avaya dan Verin terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman, khususnya di dunia contact center. Terima kasih sudah menyaksikan Talk with ICCA episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Jessica Dia, sampai jumpa di Talk with ICCA berikutnya. What makes an experience matter? The world is full of them, right? To make them matter, you have to do something different. You have to make each experience mean something. You have to make people feel seen, heard, and understood from the heart of intelligent communications. And you have to make it all easy, the way it should be. Businesses are built on the experiences they provide, and every day, millions of those experiences are built by us. We're Avaya, and we've been delivering experiences that matter for decades, helping companies large and small all around the world create better communications experiences for their employees and their customers. We believe every experience should matter, and we partner with businesses of all sizes to make it happen.